bermasalah di kemudian hari, saya tekankan tolong para advisor nanti kalau memberikan pendapat, saran harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan gitu ya. Jangan ngawur, jangan melanggar ketentuan. Terus kita memang ada pasal inovasi ya, pasal diskresi, pasal 9 di Perpres kita, tapi harus ada kajiannya, harus ada analisisnya, untung ruginya kalau kita ngasih saran gitu ya, itu harus dipikirkan. Kemudian kemarin tolong saya kan masuk grup advisor ya, masuk grup PKA gitu ya. Saya agak nggak setuju gitu ya, dan agak prihatin nih waktu diskusi katalog gitu ya. Jadi memang secara formil tertulisnya ketentuannya katalog itu bisa dieksekusi dengan 2 metode kan. Purchasing itu ada 2 kan, ada negosiasi sama mini kompetisi. Waktu itu kan saya merespon bahwa konstruksi hanya mini kompetisi. Terus ada yang merespon nggak ada di ketentuannya Pak mewajibkan mini kompetisi. Di versi 6 ya. Tolong Anda harus paham tuh bahwa katalog dengan negosiasi itu banyak kelemahannya. Kalau saya selalu ngomong bahwa katalog dengan metode negosiasi itu seperti Anda jalan masuk neraka. Banyak kalau Anda tidak bisa punya kapasitas negosiasi dengan benar, hasilnya akan bermasalah di kemudian hari gitu ya. Jadi kalau melihat bahwa negosiasi itu ternyata di sistem katalog kita tidak transparan. Banyak penyalahgunaan gitu ya. Terus tidak bisa dikontrol gitu ya. Karena yang dinego tahu-tahu si A gitu ya. Makanya saya menekankan dan sekarang di sistem katalog versi 6 untuk konstruksi tidak dibuka lagi aplikasi negosiasi. Hanya dipilih fiturnya hanya mini kompetisi. Kenapa? Karena katalog dengan mini kompetisi yang sebelumnya kita buka negosiasi banyak yang ketangkep KPK, banyak yang ketangkep kejaksaan, banyak yang ketangkep polisi. Dan tolong ditekankan katalog itu harga maksimum. Wajib dinegosiasi, bahkan hasil mini kompetisi itu bisa dinego lagi. Itu yang perlu ditekankan. Jadi tolong diajarkan kepada yang kita dampingi bahwa kalau bunyi aturannya itu atau Anda suruh milih, Anda pilihlah metode yang bisa mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan. Metode yang bisa mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi kan gitu. Jangan hanya dibaca formilnya saja gitu. Semua kan harus bermuara yang bisa mencapai tujuan pengadaan tuh yang mana, metode yang mana. Ini banyak, saya lagi banyak diprotesin banyak kementerian sama Pemda, kepala daerah khususnya, itu masih pengen appeal ke kepala LKPP untuk menghidupkan versi 5. Menghidupkan kembali versi 5. Versi 5 itu lebih banyak kelemahannya. Karena versi 5 itu tidak terkonek dengan pembayaran. Versi 5 itu masih sendiri-sendiri. Indeks kompetisi jelek. Karena pintu masuk tayang katalog versi 5
bisa tayang di semua kabupaten kota, bisa tayang di kementerian, bisa tayang melalui provinsi gitu ya. Nah ini ternyata pengamatan saya di lapangan dan kasus-kasus yang ada itu karena tayang di kabupaten kota itu bisa dimainkan. Nah ini tolong juga teman-teman yang apa nanti dampingi, dorong meskipun itu non konstruksi, itu dorong mini kompetisi saja. Terus kalau ternyata di katalog terhambat, suruh tender biasa aja atau tender cepat. Jadi jangan obatnya apapun masalahnya obatnya katalog gitu ya. Tolong didorong untuk kontrak payung, tolong didorong untuk purchase bersama. Jadi jangan sendiri-sendiri gitu ya. Lakukan konsolidasi dengan purchase bersama. Mungkin itu ya terkait penekanan untuk keputusan deputi ini. Tolong teman-teman advisor hati-hati kalau ngasih pendapat karena dia akan minimal akan dipanggil oleh APH kalau pengadaannya bermasalah gitu ya. Itu makasih, saya serahkan ke moderator. Silakan kita diskusi. Baik, terima kasih Bapak Setia atas paparan dan penjelasannya, Pak. Selanjutnya kita mulai sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya seputar tema pentas kali ini. Saya persilahkan dengan raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan persilahkan untuk bertanya dan langsung akan dijawab oleh Bapak Deputi. Satu-satu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Izin Pak Deputi. Silakan. Monggo. Jadi Pak Deputi tadi sudah menjelaskan ada kalimat atau. Mohon maaf ini Pak, saya salah satu perancang perundang-undangan. Kompetensi saya begini. Kalau atau berarti kan ada pilihan alternatif. Kalau boleh saran, kalau penekanannya menggunakan prinsip pengadaan, maka tambahkan kalimat dan atau Pak. Kan garing atau, sehingga meskipun ada pilihan keduanya, tapi kita pilihan yang paling terbaik gitu. Itu di perancangan perundangan. Yang kedua, saya juga sebelumnya background sebagai auditor. Gini, advisor ini sebaiknya ada keputusan atau peraturan yang sifatnya begini Pak. Rekomendasi advisor ini sifatnya tidak mengikat para pihak, hanya memberikan rekomendasi ataupun pendapat. Segala tanggung jawab sepenuhnya melekat pada advisi. Artinya apa? Kita kayak seperti contoh saya membuat laporan review kontrak, hasil audit, bunyinya begitu gitu. Artinya apa? Tanggung jawab pemeriksa atau tanggung jawab sebagai advisor ini batasannya untuk memberikan rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat, hanya menjadi pendapat dan keputusan itu final di level PPK atau PA atau KPA ataupun tim teknis maupun pelaksana, sehingga sekalipun diperiksa kan tidak ada masalah, namanya dia saksi gitu. Tapi kalau berdampak yang lebih luas itu kan akan justru membawa advisor ini bisa di lingkup masalah yang lebih besar. Jadi mungkin tekstualnya di peraturan tersebut bisa disebutkan itu, sehingga ada prinsip yang menjaga keamanan atau menjaga kebaikan bersama. Terima kasih Pak Deputi. Oke, langsung saya respon ya. Jadi kalau dan atau itu nggak cocok Pak. Karena kalau dan atau itu bisa salah satu, bisa dua-duanya. Karena ini nggak bisa dua-duanya gitu. Kalau dan atau ya. Makanya pilihannya kan atau tuh. Kan nggak bisa negosiasi dan mini kompetisi gitu. Makanya bunyinya tetap atau. Kembali lagi, tidak hanya metode purchasing ya. Metode apapun milih jenis kontrak itu pun juga dianalisis mana yang paling
paling bisa mewujudkan tujuan pengadaan, prinsip-prinsip itulah yang dipilih. Jangan formalitas gitu. Tolong advisor harus pemahamannya harus begitu gitu. Itu yang banyak yang kita temukan. Kalau atau tuh berarti boleh negosiasi, memang boleh kalau memang itu negosiasi itu yang paling menguntungkan, yang paling bisa mewujudkan tujuan pengadaan tuh nggak masalah gitu loh. Tapi jangan memanfaatkan bunyi atau tadi untuk ngakali gitu. Ini saya prihatin karena pada menghindar mini kompetisi, padahal sebenarnya cocoknya mini kompetisi nih. Karena saya banyak terjadi korban, bukan korban sebenarnya, banyak yang ditangkepin KPK nih. Karena apa? Ternyata pemahaman di lapangan, saya agak ngelus dada nih. Karena apa? Para auditor, para jaksa, para polisi, itu ternyata apa? Kemarin pada ngomong ke saya, Pak, karena katalog itu sudah dijamin harganya oleh LKPP, sehingga saya tidak menjadi prioritas audit, tidak menjadi prioritas pemeriksaan. Pada protes ke saya, Pak, harganya mahal. Kenapa nggak dinegosiasi? Ternyata ada pemahaman yang, oh ternyata harus negosiasi toh Pak. Kalau nego harus nyusun referensi harga toh Pak. Atau sekarang ada HPS toh Pak. Itu banyak yang nggak melakukan itu. Negonya ya jangan setengah hari. Kemarin saya negosiasi waktu dampingi Smartboard, pagu 80 triliun, APS 39, harganya hasil negosiasinya cuma 26 triliun. Tapi proses negosiasinya 20 hari. Jadi dinamikanya nggak cepat gitu. Jadi kalau Anda tidak saya temukan beberapa masa yang kena kasus itu yang negonya cuma setengah hari. Jadi kalau dia nggak mau nego, turun seperti harga, kan HPS itu kan disusun survei pasar nih. Kalau dia masih nggak mau tuh si penyedia katalog, ya pindah. Jangan bekekek di situ aja gitu. Pindah, cari yang lain, kalau ternyata di katalog nggak ada yang mau turun, laporin ke Fitori Audit. Begitu ada laporan nanti kita freeze tuh produk itu. Beli pakai metode lain gitu loh. Saya itu heran, protes mahal-mahal tapi nggak lapor. Nggak masukin ke Fitori Audit tadi loh. Negonya formalitas. Anda kan nego mestinya ya untuk mendapatkan harga yang terbaik kan gitu. Itu satu ya. Karena ini sekarang karena BPK, inspektorat, jaksa, polisi baru paham bahwa itu salah kemarin. Akhirnya sekarang pada diperiksain semua katalog itu. Pada ditangkepin, terungkap semua, pada jadi temuan gitu ya. Saya prihatin nih. Kesalahan ini padahal di SOP kita, di Perlen kita, Perlen mengenai katalog, Perkakap mengenai katalog, KEPA mengenai katalog tuh wajib negosiasi. Negosiasinya harus benar. Gitu ya. Itu yang mungkin perlu menjadi perhatian para advisor ya. Itu satu. Terus yang terkait tadi Danato ya. Kemudian yang ini kita kenapa kita tertibkan karena banyak advisor mandiri yang tidak lapor. Tidak melaporkan ke kita, tahu-tahu kita dikomplain. Ada pengaduan. Padahal kita kenapa harus resmi, harus ada surat tugas supaya ada laporan supaya kita bisa mengontrol pendapatnya itu. Dan apa tuh Pak? Bahwa memang kita di dalam
ngasih pendapat tertulis itu ada kalimat di terakhir itu, apabila data yang disampaikan kepada kita berbeda dengan yang di lapangan, pendapat kita nggak berlaku. Kita nggak dimintain tanggung jawab. Tapi kalau kita jelas-jelas datanya benar, tapi kita memberikan pendapat salah, kita tetap bisa dimintain tanggung jawab APH, Pak. Tetap dimintain tanggung jawab, minimal ikut serta. Karena kita punya koridor, lu ngasih pendapat ya harus ada justifikasi aturannya, kalau di diskresi ada analisisnya gitu. Jadi bukan sebebas-bebasnya gitu. Itu ya, karena ini terkait kredibilitas juga gitu. Kalau kita hanya pendapat terus tidak mengikat, kemudian ternyata untuk melindungi bahwa pendapat kita sebenarnya salah nih. Kita jangan dimintain tanggung jawab, nggak bisa seperti itu. Itu ya.